Anak yang soleh menjaga kehormatan keluarga. Anak-anak
mencerminkan pendidikan orang tuanya. Anak yang baik akan menjaga nama baik keluarganya dan menjadi kebanggaan di dunia dan di akhirat. Berikutnya, anak yang soleh menjadi kekuatan umat. Umat Islam membutuhkan generasi yang beriman, berilmu dan berakhlak. Karena itu, mendidik anak yang soleh bukan hanya kewajiban keluarga, tetapi juga kewajiban umat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nabi Ibrahim telah memberikan contoh bagaimana Allah membentuk anak yang soleh. Ketika Nabi Ibrahim mendapat perintah membunuh putra beliau Ismail, beliau berkata, "Ya bunayya, inni ara fil manam anni adbahka fanzur madza tara." Wahai anakku saya, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu. Kalimat ya bunayya, wahai anakku saya, ini adalah panggilan penuh cinta, kelembutan dan kasih sayang. Dari satu kata ini saja, kita belajar bahwa Islam mengajarkan kelembutan di dalam mendidik anak. Kata yang lembut tersebut membuka hati anak. Anak yang dipanggil dengan kasih sayang akan merasa dihargai dan dicintai. Hatinya menjadi dekat dengan orang tuanya. Sebaliknya, kata-kata kasar yang sering melahirkan luka batin, keras kepala, dan pemberontakan. Kedua, membentuk rasa aman dalam jiwa anak. Anak yang sering dipanggil dengan kasih sayang akan merasa dirinya dicintai dan dihargai. Ketika hati anak merasa aman, maka ia akan lebih terbuka pada orang tuanya, mudah diarahkan dan tidak takut menyampaikan isi hatinya. Karena itu, para ahli mengatakan bahwa kedekatan emosional antara orang tua dan anak adalah fondasi penting dalam pembentukan karakter atau akhlaknya. Ketiga, menumbuhkan kepercayaan diri anak. Ucapan yang baik menjadi kekuatan besar bagi perkembangan mental anak. Ketika anak mendengarkan, "Nah, kamu anak yang baik, ayah percaya padamu, ibu sayang kamu," maka kata-kata itu akan tertanam dalam jiwanya dan membentuk rasa percaya diri. Sebaliknya, ucapan seperti kata, "Kamu bodoh, kamu nakal, kamu tidak berguna," dapat menjadi luka psikologis yang memberikan hingga yang membekas hingga dewasa nanti. Nabi Ismail adalah teladan bagi anak-anak kita. Nabi Ismail alaihissalam ketika dipanggil dengan penuh kelembutan, beliau menjawab dengan penuh penghormatan, "Ya abadi, if'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin." Wahai ayahku terhormat, termulia, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insyaallah engkau akan mendapat itu, termasuk orang-orang yang sabar. Ini menunjukkan kelembutan membuka pintu hati anak. Karena itu, mendidik dengan kasih sayang lebih efektif daripada kekerasan. Keempat, mengurangi perilaku keras dan pemberontakan pada anak. Anak yang biasanya meniru cara berbicara orang tuanya, jika rumah dipenuhi bentakan, maka anak akan tumbuh dengan kemarahan dan kekasaran. Tetapi jika rumah dipenuhi kata-kata yang baik, maka anak belajar kelembutan, kesopanan, dan kehormatan. Profesor Dr. Zakia Derajat, seorang ahli pendidikan, menjelaskan bahwa pendidikan anak yang dipenuhi kasih sayang akan membentuk jiwa yang sehat, tenang, dan dekat kepada orang tuanya. Beliau menerangkan bahwa anak yang sering dimarahi atau dihina dapat mengalami gangguan rasa percaya diri dan kesulitan dalam perkembangan kepribadiannya. Karena itu, beliau menekankan pentingnya dengan kelembutan, perhatian, dan kasih sayang. Abdullah Nasrullah dalam kitab beliau Tarbiyatul Aulad fil Islam menjelaskan bahwa anak membutuhkan perhatian, kasih sayang, dan kelembutan dalam pendidikan. Beliau mengatakan bahwa keras berlebihan dalam mendidik dapat membuat anak menjadi satu penakut, pendendam, lemah kepribadian,
atau justru menjadi pemberontak. Sedangkan kasih sayang akan melahirkan anak yang lembut hatinya, kuat jiwanya, dan mudah menerima nilai-nilai agama. Ki Hajar Dewantara juga menekankan bahwa pendidikan harus dilakukan dengan tuntunan dan kasih sayang, bukan tekanan dan kekerasan. Beliau mengajarkan bahwa anak akan berkembang baik apabila dibimbing dengan penghormatan terhadap jiwa dan perasaannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena itu, marilah kita memperbaiki cara berbicara kepada anak-anak kita. Biasakan memanggil dengan panggilan baik, kurangi berkatan dan hinaan, dengarkan perasaan mereka, doakanlah mereka, dan didik mereka dengan kasih sayang serta keteladanan. Sungguh boleh jadi satu kalimat lembut dari orang tua menjadi sebab anak tumbuh menjadi anak yang soleh. Dan boleh jadi satu kalimat kasar menjadi luka yang tersimpan bertahun-tahun dalam hati sang anak. Semoga Allah menjadikan anak-anak kita anak yang soleh dan solehah, pemicu hati bagi orang tua, pembela agama, dan penerus kebaikan bagi umat ini. Allahumma aslih auladana wa dhurriyyatina waj'alhum minas sholihin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di antara kisah agung yang sangat menyentuh dalam sejarah Islam adalah perjuangan Siti Hajar untuk kita jadikan ibrah ketika mencari air untuk putra beliau Nabi Ismail alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim meninggalkan Siti Hajar dan bayinya Ismail di lembah yang sangat tandus yang pertama atas perintah Allah, persediaan makanan dan air akhirnya habis. Dalam keadaan panas yang menyengat dan tidak ada seorang manusia pun di sana, Nabi Ismail menangis kehausan. Apa yang dilakukan di Siti Hajar? Beliau tidak duduk, beliau tidak duduk diam, beliau tidak menyerah, beliau tidak berputus asa, tetapi beliau berlari dari bukit Sofa menuju Marwah, lalu kembali lagi dari Marwah menuju Sofa, hingga 7 kali bolak-balik mencari air untuk putranya. Dari perjalanan itu, Allah menghadirkan air Zam-Zam, air yang penuh keberkahan yang terus mengalir hingga sekarang. Hikmah dan pelajaran besar dari perjalanan beliau untuk kita ialah: pertama, tawakal tidak berarti meninggalkan usaha. Siti Hajar adalah wanita yang sangat bertawakal kepada Allah. Ditinggalkan di padang yang tandus, beliau berkata, kalau kami meminta Allah, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Namun meskipun yakin kepada Allah, beliau tetap berusaha mencari air. Inilah pelajaran besarnya, pelajaran pentingnya. Tawakal bukan berarti bermalas-malas. Tawakal bukan berarti hanya menunggu tanpa usaha. Tawakal adalah menyerahkan hasil kepada Allah setelah melakukan ikhtiar yang terbaik. Kedua, kesabaran kunci datangnya pertolongan. Bayangkan kaum muslimin, Siti Hajar berlari berkali-kali di tengah padang gurun yang sangat panas dalam keadaan takut dan cemas melihat anak beliau dalam kehausan. Tetapi beliau tidak berhenti di tengah jalan. Beliau terus bergerak, terus berusaha, terus berharap kepada Allah. Maka Allah pun menurunkan pertolongannya. Ini mengajarkan kepada kita semua bahwa pertolongan Allah sering datang setelah kesabaran yang panjang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ma'as-sabirin." Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Tiga, ikhtiar adalah bagian dari ibadah. Usaha Siti Hajar bukan sekedar usaha biasa, tetapi menjadi amal mulia yang dikenang sepanjang masa. Bahkan juga kaum muslimin meneladani perjuangan beliau menjalani sa'i antara Safa dan Marwah ketika berhaji dan umrah. Ini menunjukkan bahwa usaha yang dilakukan karena Allah memiliki nilai ibadah. Terakhir, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Secara logika manusia, hampir mustahil ada air yang keluar di tengah padang pasir yang tandus. Tetapi Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ketika usaha dilakukan dengan sabar dan tawakal,
Allah mampu menghadirkan jalan keluar dari apa yang tidak bisa disangka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar baginya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita menyadari setiap hajat dalam sabar pada ujian, dalam menghadapi kesulitan, terus berusaha dan tetap bertawakal kepada Allah. Karena kehidupan tidak cukup hanya dengan doa tanpa usaha, dan usaha tidak akan sempurna tanpa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan kita semua hamba-hamba yang bersabar, kuat dalam ikhtiar dan benar dalam bertawakal kepada-Nya. Allahumma rzuqna sabran jamilan wa tawakkulan shalihan waj'alna min ibadika sholihin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikianlah pelajaran agung dari keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari Nabi Ibrahim kita belajar tentang keimanan, keikhlasan dan pengorbanan. Dari Nabi Ismail kita belajar tentang ketaatan, kesabaran dan bakti kepada orang tua. Dari Siti Hajar kita belajar tentang perjuangan, tawakal dan pantang menyerah dalam menghadapi kehidupan. Keluarga mulia ini mengajarkan kepada kita semua bahwa rumah tangga yang dibangun di atas iman akan melahirkan keteguhan dalam ujian, ketenangan dalam kesulitan, dan keberkahan dalam kehidupan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar wa lillahil hamd. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum ila wa lakum innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa mustafa wa maulana Muhammad. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah nahmaduhu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa nasta'inuhu ونشكره على فضله وإحسانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإن التقوى خير الزاد. قال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. معاشر المسلمين رحمكم الله، إن عيد الأضحى يذكرنا بأعظم مدرسة للإيمان والطاعة والصبر والتوكل، ألا وهي مدرسة أسرة نبي الله إبراهيم عليه السلام. إن من أعظم الدروس في هذه القصة أن الفرج يأتي بعد الصبر، وأن الرحمة تنزل بعد التعب، وأن الله لا يريد من توكل عليه. فاتقوا الله بأولادكم وأحسنوا تربيتهم وارحموهم وألهموهم الصلاة والأدب والقرآن. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا، وأصلح لنا دنيانا
التي فيها معاصينا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل أولادنا من الصالحين، وارزقنا الذرية الطيبة، واجعل بيوتنا بيوتا مؤمنة مطمئنة. اللهم ارزقنا صبرا جميلا، وتوكلا صادقا، وقلوبا مطمئنة، وأعمالا صالحة متقبلة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. والله يعلم ما تصنعون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.